Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Miftahur Rosyad. Saat ini saya semester 3 program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer. Adapun tugasnya adalah mengoperasikan CMD atau Command Prompt beserta perintah-perintah TCP/IP. Berikut saya akan mempraktekkan saya panggil CMD, saya buka CMD-nya dulu. Baik, yang pertama adalah CD. CD ini adalah untuk berpindah-pindah direktori, dimana saat ini saya berada di dalam direktori administrator. Maka jika saya melakukan CD ini, saya sudah berpindah di direktori C. Terus selanjutnya adalah CLS. CLS ini untuk membersihkan layar yang ada di sini. Kalau saya enter, maka dia akan hilang. Selanjutnya CLS / tanda tanya, maka dia akan untuk memberikan bantuan nama dari perintahnya. Selain itu misalkan ada dir / tanda tanya, nah maka akan ditampilkan bantuan cara penggunaan komen dir ini. Selanjutnya IP config. Ya, selanjutnya IP config. Nah, IP config ini adalah digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, ada gateway seperti ini, IP address, lalu subnet mask, gateway-nya seperti di sini. Oke. Selanjutnya IP config AL. IP config /AL. Nah, bedanya dengan IP config /AL ini, dia informasinya lebih lengkap daripada IP config yang tanpa /AL. Jadi di sini ada menampilkan informasi hostname, ada Ethernet adapter, wireless, dan banyak lagi. Lebih lengkap daripada yang tadi. Selanjutnya IP config / tanda tanya. Ini sama, jika ada / tanda tanya maka nanti dia akan menampilkan perintah pesan bantuan, ya. Di sini display this help message. Nah, ini nanti ada penggunaannya dalam khusus IP config. Nanti ada renew, ada flush DNS. Di sini juga ada keterangannya. Oke. Selanjutnya IP config renew. Bentar, rilis. Saya sambil baca buku panduan. IP config release /release. Nah, IP config release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua IP yang ada di laptop atau komputer. Nah, bisa diperhatikan yaitu di sini tadi ada simbol Wi-Fi-nya. Oke, sepertinya ketutupan. Nah, ini
WiFi yang saya sambungkan di sini ini no internet. Nah, ini karena di rilis ipconfig rilis, yaitu mereset IP. Selanjutnya ipconfig renew yaitu perintah digunakan untuk menetapkan alamat IP baru. Kalau tadi dirilis untuk mereset, sekarang ini baru. Nah, bisa dilihat di sini WiFi-nya sudah tersambung lagi. Connect. Lanjut yaitu ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. DNS. Nah, di sini akan menampilkan sebuah informasi DNS termasuk lokal koneksi. Selain display DNS juga ipconfig flush DNS. Oke, flush DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Tadi kan kalau ipconfig display ini DNS yang tersambung, terhubung. Nah, sekarang kalau kita display lagi setelah di flush, maka sudah di reset, maka DNS ini berkurang. Oke. Selanjutnya, nah, ipconfig register DNS. Dia fungsinya untuk mendaftarkan komputer pada DNS. Nah, ipconfig selanjutnya yaitu perintah ping. Nah, di sini ada bantuan untuk menggunakan komen ping. Nah, ping ini digunakan untuk menghubungi satu komputer ke server, klien ke server, atau klien seperti itu, atau klien dan server. Sebagai contoh, kita akan coba melakukan ping terhadap, kalau di buku panduan ini ping Google ya, ping google.com. Apa yang terjadi? Oke, sini kita telah berhasil melakukan ping Google. Di sini loss 0%, tidak ada data yang hilang, datanya tersampaikan semua. Terkirim 4, diterima 4, berarti berhasil. Selanjutnya ping terus menerus, yaitu ping google.com min t. Oke. Maka di sini akan terus melakukan ping terhadap Google. Oke, selanjutnya perintah netstat. Kita bersihkan dulu. Selanjutnya ada perintah netstat, digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan. Netstat. Oke, sudah tampil.
Oke, selanjutnya ada netstat min A. Netstat min A. Kita enter. Nah, di sini netstatnya menampilkan semua koneksi yang baik, baik yang listening maupun yang tidak. Ini ada listening, established, ini ya, ada tim white. Selanjutnya netstat min E. Netstat min E. Oke. Status paket yang dikirim dan yang diterima. Terus selanjutnya ada netstat min N, menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Selanjutnya netstat min O, menampilkan proses ID untuk setiap koneksi. Netstat min S, nah di sini menampilkan statistik per protokol. Statistik per protokol. Selanjutnya netstat min R, menampilkan route table. Oke. Netstat min P, menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Selanjutnya perintah NB TSTA. Oke, saya clear dulu. Ada NB TS NBT start min A. Kalau di sini min N, oh ini laptop biasa. Di sini ada IP address, namanya laptop biasa, tipe unik. Oke, selanjutnya nbstat remote name. IP address. Coba di sini ada hasil perintah, adalah layanan workstation digunakan untuk memungkinkan koneksi NBT stat min A. Remote name seperti ini maksudnya. Oh, remote name atau ini kali ya.
nbstat IP address, nbt start min a, lalu IP addressnya sekarang 192.168.1 berapa ya, 5. Kalau di sini WiFi nya berapa ya? 8. Lihat WiFi, saya coba lihat WiFi laptop saya yang satunya 58, IP nya 58. Kayak ini laptop di samping saya ping 58. Selanjutnya nbt start min r, apa ini, lalu nbstat rr sama ya, nbt start s, oh sorry, yang r nya itu besar. Refresh. Terus selanjutnya nbt s kecil, NetBIOS upaya untuk mengubah area jarak jauh menjadi nama, lalu S besar sama. Selanjutnya tracer, tracer packing, tracer. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan tracer. Oh, di sini contohnya tracer Microsoft.com. Tracer www.microsoft.com. Oke. Jadi ini dia memberikan informasi IP yang digunakan oleh Microsoft. Sudah selesai belum? Oke, trace complete. Selanjutnya yaitu ping. Oke, ping min n. Perintah digunakan untuk menampilkan informasi IP address. Kok nggak bisa?
Oke, selanjutnya menggunakan domain NSLookup. Paddingnya gagal ini. Padding kok nggak berhasil ya saya. Oke, NSLookup. Selanjutnya yaitu google.com. Berhasil. Jadi tool digunakan untuk menambahkan informasi tentang nama DNS, alamat IP yang sesuai. Nah, sekarang NetSH analisis dan konfigurasi. Ini NetSH untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi. NetSH. Oke, NetSH untuk menambah IP address Anda saat ini. NetSH interface. Oke, berarti interface coba saya ulangi. NetSH untuk menambahkan IP, berarti NetSH interface IP set address name nama connection WiFi bisa nggak ya? WiFi lalu static ke 192 static .168.1.101 misalkan, lalu dimasukkan subnet 255.255.0 lalu gateway-nya sama 192.168.1.1. Coba NetSH show. Nggak bisa tampil ya? Display configuration script NetSH dump. Selanjutnya di sini untuk menambah IP address. Tadi sudah mengubah IP address.
berarti tadi kan IP address. Coba kita lihat if config, IP addressnya 101, sudah berubah ya. Lanjut menambah IP address. Oke, kita akan menambah IP address net interface IP address name sama wifi name wifi menambah IP address. Jadi kalau tadi 192.168.1.102 lalu subnet 255.255.0 gateway 168.1.1. Oke, lalu menghapus secondary IP address. Kita di if config muncul nggak ya? Oke, muncul. Jadi if config ini ada IP secondnya 1, IP 2. Sekarang kita akan mendelete yang 102 net sh interface IP delete address name wifi. Yang di delete yang 192.168.1.102, yang di delete yang 102. lalu setelah itu subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita lihat if config. Oke, 102 sudah hilang, sudah berhasil di delete. Selanjutnya untuk mengubah IP address utama dari statik menjadi DHCP atau bawaan dari router. Netsh interface IP set address name wifi source DHCP. Oke, kita lihat kalau tadi IP-nya 101, sekarang kalau kita lihat IP-nya setelah di DHCP ini, config. Oke, menjadi 59, berhasil. Selanjutnya route. Perintah route digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing. CLS. Selanjutnya route print, maka akan menampilkan route tabel. Oke, di sini kita akan menambahkan route at 0.
Oke, root add kita bersihkan dulu. Root add 192.168.1.0 lalu max 255 local IP address, misalkan di sini local IP addressnya di contoh sini 10, bisa nggak ya, 10 254 112. Oke. Mana berarti? Nambah nggak di sini? Nggak ada ya. Nah ini root baru ini. Oke, hasil selanjutnya root delete menghapus perintah routing. Root delete 192.168.1.0 lalu mas 255.255.255.0. Oke, kita coba lihat root print. Oke, sudah tidak ada ya, tadi sudah tidak ada, nggak ada. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu perintah net. Perintah net seperti tampilan pengguna sesi. Oke, sekarang kita akan menggunakan net apa nih? Net view. Oke. Net time. Oh, ini harus ke nama ininya sih, laptop yang dituju, server yang dituju. Karena saya nggak punya server, jadi tidak perlu. Kalau saya net user, maka akan menampilkan user yang ada dalam komputer. Jadi user saya hanya satu, yaitu administrator saja. Selanjutnya net stop time. Net stop time. Times untuk menghentikan tema. Selanjutnya net start
untuk memulai tema. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih. Demikian tadi hasil praktek yang saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.